Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan syukur atas kasih-Mu yang selalu kami nikmati dalam hidup kami. Di saat berbahagia ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam hidup kami, dan kami semakin meyakini kehendak dan kasih-Mu yang agung. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini dari kitab Galatia pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 14. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikian firman-Nya, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang selalu merindukan firman dan mau memberlakukan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita saat ini, hidup oleh iman. Salah satu cara yang tepat untuk menegur seseorang atas kesalahan
yang mereka lakukan, yakni menyadarkan mereka bahwa perbuatannya salah dan tidak benar, tetapi tentu dengan bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Paulus, saudara, menegur orang Kristen di Galatia karena mereka telah percaya kepada Kristus, namun masih mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Teguran Paulus sangat keras dan menyebut mereka sebagai orang bodoh. Rasul Paulus merasa heran bahwa mereka terlalu gampang menyimpang dari kebenaran Injil karena pengaruh orang-orang yang mempesona mereka dengan mengikuti Injil lain. Saudara, Paulus memberikan beberapa contoh konkret dari dirinya sendiri. Juga Paulus menunjuk Abraham yang dibenarkan karena iman. Selain itu, saudara, Paulus juga mengutip apa yang dikatakan Nabi Habakuk, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Hanya dengan iman seseorang dapat dibenarkan di hadapan Allah, dan bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang terjadi sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan itu, saudara, kita terima dengan cuma-cuma. Syaratnya adalah beriman dengan sungguh-sungguh dan setia mengikut Yesus. Karena itu, saudara, mari kita jalani hidup ini dalam iman. Karena kita hidup oleh iman kepadanya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah, mari kita hidup oleh iman. Mari kita menghadapi apapun dalam dunia ini dengan tetap beriman kepada Kristus, sehingga kita semua akan terus dikuatkan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kami bersyukur untuk firman bahwa kalau kami hidup, kami harus menjalani hidup ini dengan beriman kepada Yesus. Biarlah firman ini menopang kami untuk terus menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan renungan harian ini. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami. Kami percaya Tuhan mengasihi para orang tua kami. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha kami. Kehidupan dimanapun kami jalani, kami percaya kemurahan-Mu selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Dan juga kami merasakan ada banyak pergumulan kehidupan yang kami alami. Tapi cinta kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Karena itu kami percayakan hidup kami dalam pertolongan-Mu. Ada juga sukacita Tuhan sempurnakan. Ada juga jemaat-Mu, Tuhan berkati kehidupan jemaat-Mu dan memberkati para majelis untuk setia melayani Tuhan. Kami yakin bahwa kasih-Mu tak pernah berhenti, tetapi baru dan baru membuat kami terus semangat menghadapi hidup ini. Dan berkati bangsa kami, berkati para pelayan, biarlah mereka tegar memberitakan firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, peliharakan kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kita. Dan kita merasakan kesegaran dari firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.